yang ada. Jadi kami adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ada dari ketua PABI, Panitia Hari Raya Besar Islam Kota Bitung, ada juga pendeta Persatuan Pantai Kosta yang ada di Sulawesi Utara, bahkan pun semua agama hadir di sini. Tapi sebelumnya kami bukan bicara agama di sini, kami bicara kami adalah warga negara yang baik, warga Indonesia. Selanjutnya kami mengucapkan Bapak di JKP ternyata sudah menyambut kita dengan baik. Untuk itu Pak, di sini juga ada perwakilan dari mahasiswa, baik lembaga Liga Mahasiswa, ada juga GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga ada beberapa IMM dan ada beberapa aliansi mahasiswa yang berjuang bersama kami. Baru ada juga Pak, sebagai informasi kami hadir tadi ke pagi, kami start di kantor wali kota, kami welcome, disambut baik oleh Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan kami berdoa bersama juga di wali kota diterima dengan baik. Dan sebagai info Pak, bahwa ini juga ada dari tergerak organisasi masyarakat adat pesisir Kepulauan Sulawesi Utara, yaitu Brigade Nusa Utara yang tersebar dalam Kabupaten Siau Tagulandang dan Biharo. Jadi mereka terhimpun datang dari lautan untuk ke kami Pak. Kemudian ada juga dari organisasi masyarakat adat Minahasa. Jadi ada dari Panglima Besar. Satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami hadir di sini adalah suatu keterlibatan bahwa nelayan juga adalah manusia. Yang anehnya, yang kami merasa miris di sini, di mana warga negara Indonesia, orang miskin, terkungkung dan terpasung dalam zonasi. Lantas diberikan gerakan yang begitu besar bagi para pengusaha-pengusaha besar. Ini sangat tidak adil regulasinya. Miris. Kepada siapa kami akan berontak? Kepada siapa kami akan mengeluh? Kepada siapa kami akan meminta? Hanya dua mungkin yang kami bisa meminta, kepada Tuhan dan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Di mana keberpihakan regulasi yang dibuat untuk masyarakat kecil yang mungkin hari ini cari, besok mungkin tidak bisa cari. Terasa merobek dada sebagai pimpinan ormas melihat keluarga kita, para petani yang seolah-olah dipinggirkan hanya karena oligarki, kepentingan oligarki. Ini miris. Terpasung tidak bisa keluar, padahal warga negara Indonesia, bumi dan air dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi di mana kemakmuran itu? Di mana? Ini sangat miris. Air mata mungkin sudah hampir kering. Kepada siapa? Persamaan ini kekayaan alam. Apakah pengabaian undang-undang dasar, kemakmuran demi kemakmuran rakyat ini diabaikan karena kepentingan? Apakah harus ada pemberontakan rakyat? Demokrasi hanya sebatas slogan. Tetapi di mana? Di mana keberpihakan demokrasi itu? Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, tapi rakyat yang menjadi sapi perahnya. Mau berontak, menyalahi aturan. Tidak mau berontak, anak istri sudah hampir mati tidak makan. Betul, mati kelaparan. Ayo, betul. Kita hanya duduk di ruangan AC, kita hanya duduk di mobil yang begitu empuk, tidak tahu dapurnya para nelayan apa masih berasap. Kasihan. Saya berharap
sebagai pimpinan ormas adat, mewakili teman-teman pimpinan ormas adat yang bersama-sama berjuang bersama para nelayan, meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolonglah sebagaimana undang-undang berpihak pada demokrasi, kemakmuran rakyat, tolong letakkan regulasi yang sebenar-benarnya terhadap kemakmuran rakyat, bukan hanya sebatas slogan atau sebatas aturan yang sudah ditetapkan, tetapi tidak berpihak pada masyarakat kecil. Apakah nelayan mencuri? Apakah nelayan merusak terumbu karang? Ini kok dipasung dalam zonasi pembatasan pencarian ikan di laut. Kami yang memiliki Indonesia ini, kok kami dipasung membatasi zonasi. Apa baru zonasi? Batas. Boleh keluar. Kok berani keluar berapa angka? Berapa denda? Kok denda kemana? Transparansi di mana? Ada di mana denda itu? Dewan Pimpinan Rakyat yang kami banggakan sebagai wakil rakyat yang kami pilih, para penegak hukum, para pemangku kebijakan yang kami percayakan untuk menjaga Merdeka, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka. Hidup masyarakat nelayan. Hidup masyarakat nelayan. Bangun semuanya. Bangun semuanya. Bangsa. Pertama-tama terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan aspirasi tentang zonasi, pembatasan yang sangat menyusahkan masyarakat nelayan. Tetapi apa yang akan kami sampaikan hari ini sudah paripurna, sudah disampaikan oleh Panglima Besar Mahmudi Muda Indonesia, Ketua Umum Polda. Saya rasa itu sudah paripurna. Harapan kami agar apa yang menjadi aspirasi kami tolong ditindaklanjuti Pak, langsung ke Kementerian. Kebetulan Direktur Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Kota Bitung, mantan direktur di sini, sekarang menjadi direktur di kementerian. Jadi harapan kami, aspirasi kami hari ini tolong ditindaklanjuti agar masyarakat nelayan bisa mendapatkan kepastian hukum yang ada. Sekali lagi, terima kasih. Bangun semuanya. Merdeka. Bangun semuanya. Sini kita kembali. Terima kasih. Ya, pertama dulu untuk Ketua Umum. Ya, yang kami hormati Forkopimda Plus dan pimpinan BPS Kota Bitung serta seluruh yang bisa hadir kita di sini untuk menyuarakan keadilan untuk rakyat nelayan kecil. Persoalan ini sudah lama dan sudah bertahun-tahun kita ikuti lewat Richard Mamuntu dan Mario Mamuntu. Saya sayangkan Pak Yudi Hengkeng Balang nggak ada di sini. Beliau juga salah satu striker sebenarnya berjuang untuk nelayan, tapi mungkin beliau berhalangan. Pada prinsipnya tetap kurang semangat. Ini untuk masyarakat Kota Bitung. Harapan kita supaya pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat ini. Tidak ada salahnya itu diputihkan itu pembatasan untuk kita bisa mencari ikan. Itu yang jadi persoalan bagi kita. Jangan bosan-bosannya kita seluruh nelayan Kota Bitung bersama masyarakat Kota Bitung agar hal ini bisa tercapai untuk kesejahteraan nelayan masyarakat Kota Bitung. Saya juga pantau bukan hanya di Kota Bitung, Sulawesi Utara dan seluruh Indonesia mengalami penderitaan yang sama. Oleh karena itu mudah-mudahan pemerintah
dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo bisa mendengarkan keluhan masyarakat Indonesia agar nelayan kecil bebas mencari ikan di laut Indonesia. Itu laut kita. Harusnya masyarakat kecil dari dulu bebas untuk mencari ikan dimanapun. Hidup nelayan. Ya, hanya ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mengingat masih banyak acara yang selanjutnya, kita sampaikan ke Pak Mario. Oke. Tidak kuat, tidak kuat. Yang lemah Mati. mati. Bicarakan sampai berkual. Kali bini lari. Betul. Bayangkan sampai rumah tangga bini lagi saya makan. Mau ada bagaimana anak-anak sudah tinggal Kali anak leleng lari. terlantar. Kami berharap pada kesempatan ini dengan aksi damai yang kami bawa pada pemerintah, kiranya harapan, aspirasi, keluhan, permohonan kami bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan. Kami tidak mau memeras, kami tidak mau berontak, kami tidak mau mencuri. Tetapi jika kami mencari hidup sesuai porsi kami warga negara, kami rakyat Indonesia, silakan kami salah kalau kami mencuri di negara orang. Hanya ini suara hati dari para kaum nelayan saudara-saudara kami yang meminta kiranya Bapak Presiden Prabowo Subianto pancing mereka kosong, kapal-kapal kita sudah regulasi, ikan tak lagi datang, sementara perut menjadi kebahagiaan. Hukum dan aturan datang tanpa suara, memakan nelayan berjalan sambil dalam kegelapan. Bidang mereka terlalu berat, ombak pun tampak lebih besar dari harapan. Di tengah kemiskinan yang memeluk erat, mereka bertanya, kemana janji yang dulu dijanjikan? Ketika suara rakyat terang dibalik kebijakan, nelayan yang kelaparan tak hanya tubuh yang menadap, namun jiwa yang merindukan keadilan. Dari negeri yang kini terlupa akan penderitaan mereka, namun mereka tetap berdiri menatap cakrawala yang penuh harapan. Mungkin suatu saat lautan akan berbicara untuk mereka tentang harapan masyarakat nelayan yang tersolimi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kita semua. Mohon izin di sini perkenalkan dulu nama saya dari Kespareka. Di sini saya mewakili pimpinan Bapak Perikanan Samudra Betul. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas teman-teman di sini dan perlu maaf waktunya kalau pimpinan belum sempat hadir di sini dikarenakan memang baru kemarin ada pergantian, bagi ada pimpinan yang baru. Artinya dengan kedatangan teman-teman bukan berarti menjadi sesuatu halangan. Kami di sini juga betul tetap menerima siap melayani teman-teman. Pesan beliau juga mengatakan mungkin kalau umpamanya hari ini belum bisa terjadi atau apapun, pimpinan mungkin bisa akan ketemu di lain waktu kapanpun beliau bersedia ketika nanti beliau sudah menjabat di mungkin itu sedikit saja terkait dengan aspirasi teman-teman nanti apa yang perlu disampaikan. Kami akan tetap meluruskan semua yang menjadi informasi atau aspirasi teman-teman, baik itu mungkin terkait regulasi, terkait apapun itu kami siap menerima. Tapi untuk terkait dengan kebijakan atau keputusan itu mungkin kami tidak bisa ini, tapi bukan berarti itu sebagai halangan, tapi kami tetap akan meneruskan semua yang menjadi aspirasi teman-teman. Mungkin dari kami, saya sekedar mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk PPS itu. Nelayan Indonesia khususnya ke kota itu
syukur kita pada hari ini bisa diterima oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepala bersama pejabat-pejabat yang ada. Hadir juga mewakili Forkopimda, ada dari kepolisian, ada juga dari Kodim, ya, dari pada kesempatan ini. Melihat juga para panglima-panglima dari organisasi adat Minahasa, ya, dari Mauli Muda dan beberapa organisasi adat yang lain pada kesempatan ini. Untuk menolak pada hari ini kita mulai, ya, kita